peresmian dan groundbreaking 1179 SPPG dan peresmian 18 gudang ketahanan pangan Polri. Hari ini Polri punya lebih dari 1000 SPPG. Pertanyaan saya, apakah Polri itu tidak punya pekerjaan lain? Apakah maling sudah tidak ada? Apakah begal sudah tidak ada? Apakah penjahat-penjahat kriminal sudah tidak ada? Sehingga Polri lebih sibuk mengurusi catering. Tugas pokok ya menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Ya, keamanan yang pertama adalah aman dari lapar. Loh, ini negara kesatuan Republik Indonesia atau negara catering Republik Indonesia? Hindari saja kata presiden, hapuskan itu, ganti CEO MBG. Kalau memang presiden hanya menjadi pelaksana daripada memberi makan bergizi gratis. Tapi di seluruh dunia yang saya pelajari, makan bergizi gratis adalah sangat-sangat diperlukan oleh mayoritas rakyat. Makan bergizi gratis ini, bergizi saja tidak, apalagi gratis. Kata gratis itu kan pengkhianatan luar biasa pada rakyat. Karena mereka bekerja, mengalokasikan anggaran juga difasilitasi oleh uang rakyat. Loh, ketika uang itu kembali ke rakyat dalam bentuk makanan, kok mereka tega-teganya menyebut ini gratis? Rakyat itu membayar itu dengan kerjanya setiap hari, dengan pajaknya setiap hari. Sehingga kita lihat kembali, MBG ini sebagai tidak sebuah program, tapi justru proyek yang begitu jahat. Waktu saya melancarkan program ini, saya diejek, saya dijelek-jelekin, saya dituduh macam-macam. Saya juga tidak mengerti. Saya jelaskan ilustrasinya, Bang. Kenapa saya bilang bahwa MBG dalam konteks ini yang paling kita kritisi itu sebenarnya tidak berpihak ke rakyat. Karena sejak mula MBG itu ada, dia telah melanggar konstitusi tentang mandatory spending, anggaran pendidikan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar bahwa pemerintah wajib mengalokasikan 20%, baik itu APBN maupun APBD, untuk pendidikan. Di 2026 ini, anggaran pendidikan kita itu fantastis, Bang. 757 triliun. Klaimnya Prabowo itu terbesar sepanjang sejarah. Tidak keliru. Tapi kalau kita detailkan rinciannya, kita akan temukan ternyata 223 triliun dari 757 triliun, lebih dari 30% itu, tidak untuk pendidikan, tapi untuk Badan Gizi Nasional, untuk program makan bergizi gratis. Ini melanggar konstitusi, dan itu problem pertama. Saya buktikan kepada saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG. Dan ada tuduhan untuk menjelekkan kita sebagai bangsa. Jadi begini ya, kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Jangan pernah merasa Republik ini milikmu. Jangan pernah merasa Republik ini milik mbahmu. Karena Republik ini milik rakyat Indonesia. 280 juta rakyat Indonesia. Bukan 10 orang terkaya, juga bukan 100 orang paling berkuasa. Milik seluruh rakyat Indonesia. Jadi, adalah hal yang pasti ketika kalian berkuasa yang semena-mena, seluruh rakyat Indonesia ini akan sadar dan melawan kalian semua. Kalau tidak suka sama Prabowo, silahkan. 2029 bertarung. Pak Prabowo, sebenarnya tidak ada yang membenci Bapak. Kita hanya membenci imajinasi terhadap Indonesia yang harus hancur karena apa yang Bapak lakukan. Atau mungkin juga Bapak tidak sadar sedang lakukan. Bapak, saya kira harus rendah hati untuk belajar. Bapak harus rendah hati untuk sadar bahwa Bapak ini sebelumnya bukan orang yang lahir dari proses meritokrasi yang jelas. Bapak tiba-tiba lahir sudah di dalam kasur emas. Tidak pernah merasakan lapar, haus, sebagaimana yang lebih dari 60% orang Indonesia rasakan. Kerendahan hati itu penting untuk supaya telinganya menjadi terbuka. Tapi sayangnya memang rezim hari ini yang Bapak pimpin punya kesombongan luar biasa, keangkuhan luar biasa. Dan siapapun yang angkuh, Bang, itu pasti akan jadi orang yang sukmun, bukmun, umyun fahum layar jiun. Dia akan jadi orang yang tuli, bisu, buta. Sedikit-sedikit mau demo. Demo boleh. Tapi dia tidak berharap demo, dia berharap kerusuhan. Dan kerusuhan itu mencelakakan bangsa dan negara.
Jadi kelompok-kelompok ini sadar atau tidak sadar, saya yakin mereka dikendalikan oleh kekuatan asing. Yakin saya, dan saya punya bukti. Pertanyaan saya di sini, kalau kami itu disebut anti asing, tapi kok ternyata yang meneror kami juga nomornya nomor asing. Kontaknya bukan kontak Indonesia, bukan +62 tetapi +44. Justru Inggris Raya. Maka yang sebenarnya anti asing adalah kami, atau orang yang tersinggung dan menyuruh orang-orang ini untuk meneror kami. Kami BEM UGM memang berkomitmen untuk menahan lapar dan haus. Kami mending tidak melakukan program apapun ketimbang harus melakukan program dengan cara menjilat kaki kekuasaan. Kalau demo silakan, tapi mau bagaimana mau demo? Kamu 5.000 kali demo, tidak akan ada satu pabrik dibuka. Dan saya menghimbau mereka, hai warga negara Indonesia, apakah kau tidak kasihan sama rakyatmu? Lalu pemerintah pengen orang yang mengkritik dia harus bersopan santun, harus beretika. Loh, mereka saja tidak beretika kok ketika menghadapi kami berdemonstrasi di lapangan misalnya. Ketika melemparkan gas air mata, mementungi kami. Ada banyak sekali ketidakadilan pikiran di sini. Bahwa seharusnya pemerintah itu punya sistem destilasi. Dia punya penyulingan terhadap emosi dan substansi. Sehingga kita berhadapan dengan diksi presiden bodoh, ya dia nggak akan sibuk dengan bodohnya, tetapi justru mencari sebenarnya bodoh yang dimaksud anak ini itu apa. Saya jelaskan. Pemerintah hari ini, rezim Prabowo Gibran, itu harus kita akui sebagai rezim yang bodoh. Rezim yang bodoh ini adalah rezim yang inkompeten. Dia tidak kompeten pada bidangnya. Itu terbukti dari bagaimana perekrutan kementerian misalnya. Kita bisa dengan sangat mudah mengatakan bahwa mereka yang hari ini duduk di kabinet, itu tidak semuanya. Bahkan dominan justru adalah mereka yang mampu menyenangkan hati Presiden Prabowo. Bukan mereka yang mampu bekerja untuk rakyat. Ini poin pertama bahwa ini orang-orang yang inkompeten. Kalau kita lihat Badan Gizi Nasional misalnya, ketuanya saja, kepalanya saja, bukan ahli gizi, tapi ahli serangga. Jadi rezim ini rezim inkompeten. Yang kedua, rezim ini juga tidak menghargai ilmu pengetahuan. Berapa banyak ahli gizi kita yang masih tidak mendapatkan pekerjaan layak. Sementara di Badan Gizi Nasional justru diisi oleh Polri. Presiden Prabowo menyampaikan ke beberapa tokoh aktivis yang diundang ke Hambalang, saya akan lawan oligarki. Tapi seminggu kemudian oligarki itu justru dijamu di rumahnya. Ini orang nggak bisa dipercaya, Bang. Apa yang dikatakan bukan apa yang dilakukan. Kita tahu bagaimana cara mudah untuk melawan oligarki. Berpihaklah ke rakyat. Buatlah undang-undang tentang pembatasan kekuasaan terhadap sumber daya alam, terhadap bisnis, sehingga oligarki tidak mampu lebih mengguritakan bisnisnya dan mematikan kemungkinan rakyat untuk menjadi sejahtera. Presiden Prabowo masih punya waktu 3,5 tahun. Syukur kalau beliau sehat sampai 2029 dan panjang usia. Tapi Pak Presiden sebagai orang yang sudah sepuh, saya harap. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana ya, Tio, Ketua BEM UGM ini lagi-lagi memberikan skakmat ya terhadap Pak Prabowo Subianto ya, lantaran Tio ini mengkritik tentang bagaimana SPPG Polri ini dibuka ya beberapa waktu yang lalu. Bahkan Pak Prabowo Subianto sendiri yang meresmikannya, teman-teman. Dan kalau kita melihat apa yang disampaikan Tio ini sungguh tajam ya, sungguh sangat luar biasa. Anak muda ini, teman, Ketua BEM UGM yang sangat vokal dan sempat viral di jagat maya ya, karena kritikan tajam, karena kritikan yang sangat keras ya dari Ketua BEM UGM ini kepada pemerintah, baik dari MBG bahkan koperasi ya. Kali ini Tio lagi-lagi mengkritik tentang SPPG yang diresmikan oleh Prabowo terhadap Polri ya. Kata Tio adalah, apakah maling, apakah kejahatan sudah berkurang atau tidak ada lagi sehingga polisi itu mengurus MBG.
kata Tio, teman-teman. Ya, ini sangat luar biasa ya, generasi emas, anak-anak muda yang sangat vokal ya. Kita harap sebenarnya bahwa ke depan MBG ini betul-betul ya, selalu berbenah. Sebenarnya teman-teman ya, setiap kritikan apa yang disampaikan ya tentu ada baik dan buruknya ya. Kalau kita melihat apa yang disampaikan masyarakat terhadap MBG ini tentu sangat-sangat perlu dievaluasi ya. Kenapa? Anak-anak dapat makanan di sekolah ya, sedangkan orang tua misalnya ada yang kena PHK, ada yang sulit mendapat pekerjaan. Anggaran MBG ini nggak tanggung-tanggung ya. Bahkan sampai tahun 2026 ini aja sampai 300 lebih triliun, teman-teman. Dan ini angka yang sangat besar. Ya kan? Dan jika mungkin pemerintah membuka lapangan pekerjaan ya, tentu anak-anaknya akan makan enak bergizi setiap hari ya. Karena orang tuanya bekerja, karena orang tuanya ada penghasilan tetap ya. Sebenarnya fokusnya itu sebenarnya membuka lapangan pekerjaan. Inilah kenapa program ini selalu dikritik ya sampai detik ini ya. Walaupun ini sudah berjalan mungkin 1,5 tahun atau 2 tahun, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.